Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Universitas Siber Asia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan S1 Manajemen kelas Cyber Security Management FJ827, akan mempresentasikan hasil karya tulis kami berupa makalah yang berjudul Strategi Mitigasi Fraud pada e-commerce dengan pemanfaatan deep learning dalam mendeteksi fake reviews dan flash sale scams di Shopee dan Tokopedia. Dosen pembimbing kami adalah Bapak Insinyur Ahmad Jusairi MKom CDS IPM ASEAN Eng. Anggota kami terdiri dari saya, David Giovanni Hartanto, kemudian ada Rizka Aulia, kemudian Maheta Leo Dani Febiola, Iqbal Faturohim, dan Luisa Mareta Verena Wibowo. Pertama-tama kami ingin mengucap terima kasih kepada dosen kami, Bapak Ahmad Jusairi, karena telah memberi bimbingan pada kami dalam menyusun makalah ini. Dan pada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan, kami juga ucapkan terima kasih. Makalah yang kami buat ini merupakan karya tulis yang menyajikan permasalahan konkret yang ada di dunia e-commerce, terkhususnya Tokopedia dan Shopee. Contohnya seperti fraud, fake reviews, flash sale scams, serta penerapan deep learning AI untuk menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Latar belakang kami dalam membahas hal ini adalah karena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah mengubah gaya hidup berbelanja masyarakat dari konvensional menjadi digital melalui platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Kedua platform ini berhasil menjadi tempat belanja bagi mayoritas masyarakat Indonesia berkat kemudahan transaksi, variasi produk, serta berbagai program promosi. Namun, pertumbuhan ekosistem digital yang masif ini juga berbanding lurus dengan meningkatnya celah, keamanan, dan risiko kejahatan siber. Salah satunya adalah tindakan kecurangan atau fraud. Dua bentuk fraud yang paling meresahkan dan sulit dideteksi saat ini adalah ulasan palsu, di mana toko dapat manipulasi penilaian reputasi melalui ulasan palsu, dan penipuan dalam program promo kilat, di mana toko dapat melakukan eksploitasi program diskon. Artificial Intelligence atau AI, khususnya dengan kemampuan deep learning, dapat menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang disebutkan tadi. Deep learning dapat mengenali pola fraud terselubung dengan teknologi seperti Recurrent Neural Networks atau disingkat RNN, autoencoders atau feed-forward networks untuk mendeteksi anomali yang ada, dan juga teknologi lainnya. Kami berharap dengan materi ini kami dapat memberikan manfaat akademis berupa tambahan literatur dan referensi ilmiah mengenai AI dan deep learning dalam bidang keamanan siber dan mitigasi kejahatan ekonomi pada industri e-commerce. Kami berharap kami juga dapat memberikan manfaat bagi penyedia platform e-commerce dan penggunanya berupa bahan evaluasi agar terciptanya iklim usaha yang sehat dan juga untuk meningkatkan rasa aman dalam bertransaksi secara online. Pada sesi selanjutnya, teman-teman saya akan membahas mengenai bagaimana karakteristik dan modus operandi fraud yang ada di platform Shopee dan Tokopedia. Kemudian dibahas juga bagaimana pemanfaatan teknologi deep learning dalam mendeteksi dan mengklasifikasikan tindakan tersebut. Kemudian bentuk strategi mitigasi yang efektif untuk diimplementasikan oleh pihak e-commerce menggunakan model deep learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Faturohim, mahasiswa Unsia, Prodi S1 Manajemen kelas MJ827. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Cyber Security Management dengan topik pengantar cyber security dan tren global terhadap ancaman dan serangan cyber. Pengertian cyber security.
Cyber security merupakan serangkaian praktik, proses, dan teknologi yang dirancang untuk melindungi jaringan, sistem komputer, perangkat keras, aplikasi, serta data dari akses digital yang tidak sah, kerusakan, atau pencurian. Tujuannya adalah menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi agar tetap aman dan dapat digunakan sebagaimana mestinya. Selain itu, untuk melindungi aset digital dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu operasional organisasi maupun individu. Mengapa cybersecurity penting? Semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara online, semakin besar pula risiko keamanan yang dihadapi. Kebocoran data dapat menyebabkan kerugian finansial, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan hingga mengakibatkan gangguan operasional perusahaan. Terdapat 3 prinsip utama keamanan informasi yang dikenal sebagai CII Triad, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality atau kerahasiaan merupakan prinsip yang memastikan bahwa data dan informasi sensitif hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi yang sah. Kemudian integrity atau integritas merupakan prinsip yang menjamin keakuratan, konsistensi, dan keutuhan data. Yang ketiga, availability atau ketersediaan merupakan prinsip yang memastikan bahwa sistem, jaringan, dan data selalu dalam keadaan siap dan dapat diakses oleh pengguna yang sah kapanpun dibutuhkan. Ketiga prinsip ini menjadi dasar dalam merancang sistem keamanan yang efektif. Kemudian, tren global terhadap ancaman dan serangan cyber. Pada era digital saat ini, ancaman dan serangan cyber berkembang semakin cepat dan kompleks. Organisasi, lalu pemerintah maupun individu menghadapi risiko yang semakin besar. Akibatnya meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi. Saat ini serangan cyber tidak hanya menargetkan perusahaan besar, tetapi juga lembaga pemerintah, rumah sakit, institusi pendidikan, dan usaha kecil menengah. Beberapa jenis serangan menjadi perhatian utama secara global. Ransomware dan phishing masih menjadi metode yang paling sering digunakan karena relatif mudah dilakukan dan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Ransomware telah berkembang menjadi model bisnis kriminal yang sangat menguntungkan. Pelaku tidak hanya mengenkripsi data, tetapi juga mengancam dan menyebarkan data korban jika tebusan tidak dibayarkan. Manusia sering menjadi titik terlemah dalam keamanan cyber. Karena itu, serangan phishing dan social engineering terus meningkat dan menjadi metode favorit para hacker atau penyerang. Artificial intelligence membantu meningkatkan pertahanan keamanan, tetapi juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk membuat serangan yang lebih meyakinkan dan sulit dideteksi. Keuntungannya, deteksi ancaman lebih cepat, analisis keamanan otomatis. Risikonya, phishing berbasis AI, deepfake, dan malware cerdas. Perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan keamanan cyber. Organisasi yang mampu mengelola risiko keamanan dengan baik akan lebih siap menghadapi ancaman di masa depan. Ancaman cyber terus meningkat secara global. Ransomware, phishing, dan serangan berbasis AI menjadi tren utama. Infrastruktur kritis menjadi target yang semakin sering diserang. Keamanan cyber harus menjadi prioritas organisasi. Pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan kunci utama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Luisa Marita Fernanda Wibowo dari kelas MC 827 Program Studi PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan konsep, ragam elemen, dan aspek dalam cyber security, serta konsep dan penerapan security risk dalam kaitannya dengan judul yang diambil dalam pembuatan makalah kelompok saya untuk memenuhi tuntutan ujian tengah semester pada mata kuliah Cyber Security Management, yaitu strategi mitigasi fraud pada e-commerce.
pemanfaatan deep learning dalam mendeteksi fake reviews dan flash sale scams di Shopee dan Tokopedia. Secara konseptual, cybersecurity memiliki prinsip dasar sebagai berikut. Yang pertama, ada confidentiality atau kerahasiaan, yang merupakan upaya untuk menjaga informasi agar hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contohnya dengan penggunaan two-factor authentication untuk mencegah kebocoran data. Konsep ini digunakan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan guna melindungi data pengguna e-commerce. Yang kedua, ada integrity atau integritas, yang merupakan upaya untuk memastikan data tetap akurat, benar, dan tidak diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Contohnya dengan penggunaan enkripsi, digital signature, dan certificate authority. Konsep ini digunakan untuk menjaga keakuratan data dan mendeteksi penipuan atau manipulasi secara real-time. Yang ketiga, ada availability atau ketersediaan, yang merupakan upaya untuk menjamin sistem dan layanan agar selalu dapat diakses saat dibutuhkan, supaya pengguna tetap puas dan tidak berpindah ke layanan lain. Konsep ini digunakan untuk membantu menjaga layanan tetap stabil dengan memprediksi lonjakan traffic dan mengatasi serangan agar sistem tetap berjalan. Selanjutnya ada authentication atau autentikasi, yang merupakan upaya untuk memastikan identitas pengguna sebelum diberi akses ke sistem. Contohnya dengan penggunaan password, one-time password atau OTP, token, biometrik, hingga multi-factor authentication atau MFA. Konsep ini digunakan untuk memperkuat verifikasi identitas melalui biometrik, analisis perilaku, dan MFA untuk mencegah akses ilegal. Kemudian ada authorization atau otorisasi, yang merupakan upaya untuk mengatur hak akses pengguna setelah identitasnya diverifikasi guna mencegah penyalahgunaan. Konsep ini digunakan untuk mengatur hak akses secara dinamis sesuai risiko, serta mencatat aktivitas pengguna untuk pelacakan, audit, dan investigasi keamanan. Dan yang terakhir ada accountability atau pertanggungjawaban, yang merupakan upaya untuk menjamin setiap aktivitas dalam sistem dapat dilacak ke pengguna yang melakukannya melalui pencatatan aktivitas untuk mendukung keamanan dan investigasi insiden. Cybersecurity terdiri dari beberapa elemen utama, yaitu yang pertama ada Document Security Policy, yang merupakan pedoman dan standar kebijakan keamanan serta dasar SOP dalam cybersecurity. Dalam e-commerce, elemen ini digunakan untuk membantu menyusun dan memperbarui kebijakan keamanan berdasarkan analisis risiko dan kondisi sistem. Yang kedua, ada Information Infrastructure, yaitu infrastruktur hardware dan software yang mendukung serta melindungi sistem dari ancaman cyber. Dalam e-commerce, elemen ini digunakan untuk meningkatkan keamanan infrastruktur dengan deteksi ancaman otomatis, pengelolaan server, dan optimasi cloud. Yang ketiga, ada Perimeter Defense, yaitu sistem pertahanan seperti firewall, IDS, dan IPS untuk mencegah serta mendeteksi serangan. Dalam e-commerce, elemen ini digunakan untuk memperkuat firewall dengan deteksi serangan berbasis perilaku dan respons otomatis. Yang keempat, ada Network Monitoring System, yaitu sistem untuk memantau aktivitas jaringan dan perangkat keamanan secara terus-menerus. Dalam e-commerce, elemen ini digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan secara real-time untuk mendeteksi aktivitas abnormal seperti fraud atau serangan bot. Selanjutnya ada System Information and Event Management, yaitu sistem pencatatan, analisis, dan penanganan insiden keamanan. Dalam e-commerce, elemen ini digunakan untuk menganalisis log, mendeteksi pola serangan, dan mempercepat penanganan sistem keamanan. Yang keenam, ada Network Security Assessment, yaitu proses audit, analisis risiko, dan pengujian keamanan untuk memastikan sistem tetap aman. Dalam e-commerce, elemen ini digunakan untuk membantu audit keamanan, vulnerability scanning, dan penetration testing secara otomatis dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, ada Human Resource dan Security Awareness, yaitu faktor manusia yang perlu meningkatkan kesadaran keamanan karena sering menjadi titik lemah sistem. Dalam e-commerce, elemen ini digunakan untuk meningkatkan kesadaran pengguna melalui pelatihan, simulasi phishing, serta deteksi kesalahan manusia. Cybersecurity juga memiliki beberapa aspek dalam penerapannya, yaitu yang pertama ada people, yang merupakan upaya untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan sumber daya manusia dalam bidang keamanan cyber. Dalam e-commerce,
Artificial Intelligence atau AI membantu meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan berbasis simulasi dan deteksi otomatis ancaman seperti phishing dan malware, sehingga meningkatkan kesadaran keamanan. Selanjutnya ada proses, yaitu pengaturan dan penataan proses tata kelola keamanan teknologi informasi agar berjalan secara efektif dan terstruktur. Dalam e-commerce, AI mengotomatiskan proses keamanan seperti monitoring, incident response, risk assessment, dan analisis log, sehingga lebih cepat, efisien, dan minim kesalahan manusia. Yang ketiga, ada teknologi, yang merupakan pemanfaatan serta pengembangan teknologi sebagai solusi integrasi dan penguatan produk keamanan cyber. Dalam e-commerce, AI memperkuat sistem keamanan seperti firewall, IDS, dan IPS dengan deteksi fraud, analisis perilaku, serta pencegahan serangan secara prediktif. Beralih ke security risk yang dapat dipahami sebagai potensi ancaman yang memanfaatkan kelemahan sistem, jaringan, atau data dan dapat menyebabkan kerugian bagi organisasi. Risiko ini terbentuk dari threat atau ancaman, yaitu serangan seperti malware, phishing, atau hacker. Dalam e-commerce, AI membantu mendeteksi serangan seperti phishing, malware, dan fraud secara real-time, tapi juga bisa disalahgunakan untuk membuat serangan lebih canggih seperti phishing berbasis AI atau deepfake. Kemudian ada vulnerability atau kerentanan, yaitu kelemahan sistem seperti password yang lemah atau sistem yang belum diperbarui. Dalam e-commerce, AI mempercepat deteksi kelemahan sistem dan memperkuat keamanan, namun juga dapat menciptakan kerentanan baru seperti serangan terhadap model AI seperti data poisoning atau manipulasi model. Dan yang terakhir ada impact atau dampak, yaitu kerugian yang terjadi jika serangan berhasil seperti kebocoran data atau gangguan layanan. Dalam e-commerce, AI mengurangi dampak serangan melalui respons otomatis dan cepat. Tetapi jika sistem AI terganggu, dampaknya bisa lebih besar karena terintegrasi dengan sistem utama e-commerce. Security risk dikelola melalui proses risk management yang terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama, ada risk identification atau identifikasi risiko, yaitu proses mengidentifikasi aset penting dan potensi ancaman seperti data pelanggan, server, dan sistem pembayaran. Yang kedua, ada risk analysis atau analisis risiko, yaitu menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya. Yang ketiga, ada risk evaluation atau evaluasi risiko, yaitu memprioritaskan risiko berdasarkan tingkat keparahan, terutama risiko tinggi seperti kebocoran data. Yang keempat, ada risk treatment atau penanganan risiko, yaitu menangani risiko dengan beberapa cara, seperti mitigasi melalui firewall, enkripsi, MFA, avoidance untuk menghindari aktivitas berisiko, transfer melalui asuransi atau pihak ketiga, dan acceptance, yaitu menerima risiko kecil. Dan yang terakhir ada monitoring and review atau pemantauan, yaitu memantau risiko secara terus-menerus menggunakan sistem untuk mendeteksi ancaman real-time. Dalam e-commerce, AI membantu penerapan risk management melalui enkripsi, 2FA, fraud detection, dan monitoring aktivitas login untuk melindungi data serta transaksi pengguna. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam materi atau cara penyampaian penjelasan ini, dan semoga penjelasan ini membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Aulia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai policy and governance, information classification, dan privacy protection dalam implementasi AI fraud detection. Pertama adalah policy. Policy atau kebijakan yaitu aturan dan pedoman yang mengatur bagaimana sistem keamanan cyber dijalankan. Kebijakan ini mencakup pengaturan akses data, penanganan insiden keamanan, hingga tindakan yang harus dilakukan ketika ditemukan aktivitas yang mencurigakan. Dengan adanya policy, penerapan AI fraud detection dapat berjalan secara konsisten dan adil bagi seluruh pengguna. Selanjutnya adalah governance atau tata kelola. Jika policy berfungsi sebagai aturan,
maka governance berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan aturan tersebut diterapkan dengan baik. Governance juga memastikan pengguna AI tetap etis, transparan, dan akuntabel. Hal ini penting karena AI tidak selalu menghasilkan keputusan yang sempurna. Masih terdapat risiko seperti false positive, yaitu pengguna normal yang dianggap melakukan fraud. False negatif, yaitu pelaku fraud yang tidak terdeteksi, bias algoritma, maupun kesalahan interpretasi data. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada slide ini kita melihat bagaimana policy dan governance diterapkan pada platform e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia. Contoh yang pertama yaitu adalah anti-bot flash sale. Platform menerapkan larangan penggunaan bot, membatasi jumlah transaksi tertentu, serta melakukan verifikasi tambahan. Seluruh aktivitas dipantau secara real-time menggunakan AI agar proses flash sale lebih adil. Contoh yang kedua adalah anti-fake reviews. Platform melarang penggunaan ulasan palsu dan akun fiktif. Untuk mendeteksinya, digunakan teknologi Natural Language Processing atau NLP dan Deep Learning yang mampu mengenali pola ulasan yang tidak wajar. Selanjutnya, pada keamanan akun dan dompet digital, platform menerapkan Multi-Factor Authentication atau MFA, verification perangkat baru, serta teknologi anomali deteksi untuk mendeteksi aktivitas login maupun transaksi yang tidak biasa. Terakhir, yaitu perlindungan data pengguna yang dilakukan melalui enkripsi data, pembatasan akses informasi, serta audit keamanan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai information classification atau klasifikasi informasi. Klasifikasi informasi bertujuan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat sensitivitasnya, sehingga setiap jenis data mendapatkan perlindungan yang sesuai. Kategori yang pertama yaitu public information, seperti nama produk, rating, dan deskripsi produk yang dapat diakses oleh publik. Kategori yang kedua yaitu internal information, yaitu data yang hanya digunakan untuk kebutuhan operasional perusahaan seperti log aktivitas sistem dan laporan fraud internal. Kategori yang ketiga adalah confidential information, yaitu data yang bersifat sensitif seperti nama pelanggan, alamat, dan riwayat transaksi. Kemudian, kategori yang terakhir yaitu highly confidential. Highly confidential information, yaitu data dengan tingkat sensitivitas tertinggi seperti password, PIN, token autentikasi, dan informasi pembayaran. Dengan adanya klasifikasi ini, perusahaan dapat menentukan tingkat perlindungan yang tepat, mengurangi risiko kebocoran data, dan mendukung efektivitas sistem AI fraud detection. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai privacy protection atau perlindungan privasi. AI fraud detection membutuhkan data pengguna dalam jumlah besar untuk mempelajari pola aktivitas normal dan mendeteksi indikasi fraud. Namun, penggunaan data yang besar juga harus diimbangi dengan perlindungan privasi yang memadai. Mekanisme pertama yaitu adalah data encryption, yaitu proses mengenkripsi data sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang, baik saat data disimpan maupun saat data dikirim. Data disimpan maupun saat data dikirim melalui jaringan. Mekanisme kedua yaitu MFA atau Multi-Factor Authentication.
yang menambahkan lapisan keamanan melalui OTP atau autentikasi biometrik untuk mencegah pengambil alihan akun oleh pihak lain. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah Role Based Access Control atau RBAC, yaitu pemberian hak akses sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing pengguna sehingga tidak semua orang dapat melihat data sensitif. Lalu yang terakhir adalah monitoring aktivitas pengguna dan sistem. Monitoring ini membantu mendeteksi login yang tidak biasa, transaksi mencurigakan, aktivitas bot, maupun indikasi fake reviews. Selain itu, data hasil monitoring juga menjadi sumber utama bagi model deep learning dalam mengenali pola fraud. Sebagai kesimpulan, keberhasilan AI fraud detection tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan algoritma yang digunakan, tetapi juga oleh kemampuan dari perusahaan dalam melindungi data pengguna melalui kebijakan keamanan, tata kelola yang baik, klasifikasi informasi yang tepat, serta perlindungan privasi yang kuat. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah ragam ancaman serangan cyber yang berkaitan. Yang pertama ada fake review atau ulasan palsu. Fake review merupakan ulasan yang sengaja dibuat untuk memanipulasi persepsi konsumen terhadap suatu produk atau toko. Modusnya yang sering terjadi, penjual menggunakan akun palsu untuk memberikan rating bintang 5 dan komentar positif, dan kebanyakan ulasan dibuat oleh bot. Dampaknya, konsumen tertipu dan salah dalam mengambil keputusan pembelian. Persaingan usaha menjadi tidak sehat dan menurunnya kepercayaan masyarakat. Indikator yang dapat dideteksi dengan deep learning, adanya pola bahasa yang berulang, kesamaan isi ulasan antar akun, frekuensi pemberian review yang tidak wajar, dan aktivitas akun yang mencurigakan. Yang kedua, flash sale scam adalah praktik memanipulasi program promosi atau diskon besar-besaran yang bertujuan menarik perhatian konsumen secara tidak jujur. Modusnya yang sering terjadi, harga produk dinaikkan terlebih dahulu sebelum diberikan diskon. Lalu ada produk yang dijanjikan saat flash sale ternyata tidak tersedia. Diskon yang ditampilkan tidak sesuai dengan harga sebenarnya. Dampaknya konsumen merasa tertipu, menurun kepercayaan konsumen, menimbulkan keluhan dan sengketa transaksi. Deteksinya yaitu dengan analisis perubahan harga historis, pemantauan pola stok produk, dan identifikasi transaksi yang tidak wajar selama periode flash sale. Yang ketiga ada account takeover atau pengambil alihan akun. Ini terjadi ketika pelaku berhasil mengakses akun pengguna tanpa izin. Metode yang digunakan seperti phishing melalui email atau pesan palsu, pencurian password, pencurian kredensial melalui phishing atau malware, peretasan akun menggunakan akun pengguna untuk melakukan transaksi ilegal. Dampaknya, kecurian data pribadi, kerugian finansial bagi pengguna. Cara mitigasinya dengan MFA, analisis perilaku login, dan sistem deteksi anomali berbasis AI. Yang keempat ada bot attack atau serangan bot otomatis. Bot merupakan program otomatis yang digunakan untuk menjalankan aktivitas tertentu secara massal dan cepat. Modus yang sering terjadi, memborong produk flash sale dalam hitungan detik, membuat ribuan akun palsu untuk memberikan review, meningkatkan jumlah klik dan kunjungan secara tidak alami, penggunaan bot otomatis untuk memanipulasi sistem flash sale. Dampaknya itu konsumen sulit mendapatkan produk flash sale. Yang pertama, sistemnya menjadi lambat akibat lonjakan track palsu. Lalu data analitik platform menjadi tidak akurat. Mitigasinya dengan cara CAPTCHA, deteksi perilaku otomatis menggunakan deep learning, analisis pola aktivitas pengguna. Yang kelima ada kebocoran data.
peristiwa ketika data pengguna berhasil diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data pelanggan yang dapat dimanfaatkan untuk menipu lebih lanjut serta menyalahgunakan informasi pengguna. Itu data yang sering menjadi target itu seperti nama, alamat pelanggan, nomor telepon, email, serta informasi pembayaran. Dampaknya, penyalahgunaan identitas, penipuan lanjutan, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Mitigasinya dengan enkripsi data, pengamanan server, dan monitoring aktivitas jaringan secara real time. Yang keenam, ada phishing dan social engineering. Phishing dan social engineering merupakan dua jenis serangan cyber yang memanfaatkan kelemahan manusia sebagai target utama, bukan hanya kelemahan teknologi. Phishing itu upaya penipuan dengan cara menyamar sebagai pihak resmi atau terpercaya untuk memperoleh informasi sensitif dari korban, seperti username, password, PIN, OTP, atau data kartu pembayaran. Kalau social engineering adalah teknik memanipulasi psikologisnya yang dimainkan di sini, yang digunakan pelaku untuk mempengaruhi korban agar secara sukarela memberikan informasi rahasia atau melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan pelaku, seperti itu. Nah, untuk contoh modus phishing itu seperti mengirim email atau SMS yang mengatasnamakan Shopee atau Tokopedia yang menginformasikan dapat hadiah atau promo atau ada masalah akun seperti itu. Untuk modusnya social engineering itu pelaku mengaku sebagai petugas layanan pelanggan dan meminta OTP. Terus menipu pura-pura menjadi pembeli atau penjual untuk mendapatkan data pribadi korban, seperti itu. Dampaknya itu ya pasti pencurian akun, kehilangan saldo, kebocoran data pribadi, pencurian akun pengguna, kehilangan dompet digital, seperti itu. Untuk mitigasinya dengan cara edukasi pengguna, verifikasi 2 langkah, dan sistem pendeteksi situs palsu. Yang ketujuh ada fraud transaksi dan manipulasi penjualan. Pelaku melakukan transaksi palsu untuk meningkatkan reputasi toko untuk memperoleh keuntungan tertentu. Seperti di Shopee itu tiba-tiba toko baru tapi bintangnya semuanya 5. Bintang produknya semuanya 5. Ya seperti itu. Nah, modusnya itu fake order, self push, manipulasi jumlah penjualan. Dampaknya itu data penjual menjadi tidak valid, konsumen memperoleh informasi yang menyesatkan dan merusak ekosistem perdagangan digital. Analisis untuk mitigasinya itu seperti analisis pola transaksinya, deteksi hubungan antar akun, dan identifikasi aktivitas yang tidak normal. Nah, ini selanjutnya ada konsep dan penerapan teknologi keamanan data dengan studi kasus AI pada strategi mitigasi fraud di e-commerce. Yang pertama, konsep teknologi keamanan data. Teknologi keamanan data adalah serangkaian metode, prosedur, dan sistem yang digunakan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah, pencurian, perubahan, maupun penyalahgunaan. Tujuannya, teknologi keamanan data itu ada kerahasiaan. Kerahasiaan itu memastikan data pelanggan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Contoh, data nomor rekening, password, dan informasi pribadi pelanggan. Yang kedua ada integritas, yaitu menjaga agar data tetap akurat dan tidak dimanipulasi. Contohnya data transaksi pada e-commerce tidak boleh diubah oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada ketersediaan, yaitu memastikan data dan sistem dapat diakses saat diperlukan, contoh website Shopee atau Tokopedia. Yang keempat ada autentikasi, yaitu verifikasi identitas pengguna sebelum mengakses sistem, contohnya username dan password, lalu OTP, lalu ada sidik jari, dan face recognition. Yang kelima ada otorisasi, yaitu mengatur hak akses sesuai peran masing-masing pengguna. Contoh, admin memiliki akses penuh, sedangkan pelanggan hanya dapat mengakses akun miliknya pribadi. Yang keenam ada enskripsi, yaitu proses mengubah data menjadi kode rahasia sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh, pengamanan data kartu kredit saat transaksi
menggunakan teknologi SSL atau TLS. Lalu yang ketujuh ada firewall, yaitu sistem keamanan yang berfungsi menyaring lalu lintas data yang masuk dan keluar dari jaringan. Contoh, memblokir akses dari alamat IP yang terindikasi berbahaya. Yang kedelapan ada IDS, yaitu sistem yang mendeteksi aktivitas pencurian atau serangkaian terhadap jaringan. Contohnya mendeteksi upaya login berulang untuk mengindikasi serangan brute force. Yang kesembilan, backup dan recovery, yaitu mekanisme pencadangan data untuk mencegah kehilangan informasi akibat serangan dan kerusakan sistem. Contoh penyimpanan salinan data transaksi secara berkala di server cadangan. Nah, lalu ada penerapan AI dalam mitigasi fraud. Yang pertama ada deteksi fake reviews. Deep learning dapat digunakan untuk menganalisis teks ulasan pelanggan menggunakan model seperti LSTM, Long Short Term Memory, atau BERT. Itu sistem dapat mendeteksi seperti pola bahasa yang berulang, kemiripan antar tulisan, aktivitas akun yang tidak wajar, dan sentimen yang dibuat secara otomatis oleh bot. Lalu yang kedua ada deteksi flash sale scam. Riwayat perubahan harga produk, pola pembelian yang tidak normal, aktivitas bot yang melakukan pembelian massal, manipulasi stok barang. Lalu yang ketiga ada deteksi anomali transaksi. AI juga dapat digunakan untuk memonitor aktivitas transaksi secara real time jika ditemukan pola yang berbeda dari kebiasaan pengguna seperti login dari lokasi yang tidak biasa atau transaksi dalam jumlah besar secara mendadak. Sistem akan memberikan notifikasi atau melakukan verifikasi tambahan. Itu sangat perlu. Sekian dan terima kasih. Berdasar analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, berikut adalah kesimpulan yang dapat kami ambil. Modus operandi fraud yang berevolusi merupakan praktik kecurangan pada platform e-commerce tidak lagi hanya bersifat manual, melainkan telah memanfaatkan teknologi terorganisir. Bentuk fraud utama seperti fake reviews dimanipulasi menggunakan jaringan bot atau sindikat berbayar untuk merekayasa reputasi, sedangkan flash sale scams mengeksploitasi sistem menggunakan scripting otomatis atau bot attacks. Kemudian ada juga manipulasi stok atau artificial scarcity. Selain itu, terdapat ancaman destruktif lain seperti account takeover melalui kebocoran data serta fake order yang merusak keadilan pasar. Kemudian ada juga urgensi teknologi deep learning. Metode mitigasi tradisional berbasis aturan sudah tidak adaptif dalam membendung volume data transaksi dan teks ulasan yang sangat dinamis. Pemanfaatan arsitektur deep learning seperti RNN dan transformers atau BERT terbukti relevan dalam mendeteksi pola bahasa berulang pada fake reviews. Sedangkan penggunaan autoencoders dan graph neural networks atau GNN mampu mengidentifikasi anomali transaksional, relasi antar akun fiktif, serta aktivitas bot pada flash sale secara real time. Kemudian yang terakhir ada sinergi polisi, governance, dan keamanan data. Implementasi teknologi deep learning tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh kebijakan dan tata kelola yang Implementasi teknologi deep learning tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung oleh kebijakan dan tata kelola atau policy dan governance. Sinergi keduanya memastikan AI berjalan etis, transparan, dan akuntabel untuk meminimalkan risiko false positive atau negatif. Di samping itu, menjaga keamanan privasi pribadi bisa dilakukan dengan enkripsi data, multi-factor authentication, dan juga role-based access control atau RBAC. Tiga hal ini dapat menjadi fondasi mutlak untuk menjaga kepercayaan,
pengguna untuk menjaga kepercayaan pengguna, sekaligus melindungi data sensitif yang digunakan untuk melatih model AI. Setelah itu, saran-saran yang dapat kami berikan adalah untuk penyedia platform seperti Shopee dan Tokopedia, diharapkan selalu melakukan upgrade sistem deteksi berbasis deep learning secara rutin, khususnya mengintegrasikan model GNN untuk melacak sindikat fake order dan bot pemborong flash sale. Bisa juga memperketat implementasi governance pelindungan data dengan memastikan bahwa data yang digunakan untuk melatih AI telah melalui proses anonimisasi atau hashing agar hak privasi konsumen tetap terjaga. Bagi konsumen dan penjual, kami harap para pengguna senantiasa meningkatkan kesadaran terhadap keamanan siber dengan mengaktifkan fitur MFA atau 2FA, memperbarui kata sandi secara berkala, dan tidak mudah terperangkap oleh teknik phishing atau social engineering yang mengatasnamakan platform. Para penjual didorong untuk membangun reputasi toko secara organik dan melaporkan segala bentuk indikasi ulasan mencurigakan dari kompetitor melalui kanal resmi yang disediakan oleh platform. Bagi peneliti selanjutnya, mengingat AI juga berpotensi disalahgunakan oleh pelaku kriminal, penelitian mendatang diharapkan dapat mengkaji aspek adversarial machine learning untuk membentengi model deep learning dari serangan siber berbasis AI. Demikianlah presentasi kami tentang strategi mitigasi fraud pada e-commerce dengan pemanfaatan deep learning dalam mendeteksi fake reviews dan flash sale scams di Shopee dan Tokopedia. Apabila ada perkataan dari kami yang salah, kami ucapkan maaf dan terima kasih sudah menonton. Semoga dapat menjadi manfaat bagi kita semua.